Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Noval Algozi dari kelas D PBA 2020. Pada hari ini saya akan melakukan wawancara Netizen Talks dengan topik harmonisasi hubungan antara warga negara dan negara dalam memperoleh kesamaan dalam bidang perolehan vaksin COVID-19. Langsung saja kita akan mendengarkan narasi dari saya sendiri tentang vaksin COVID-19. Lalu langsung akan dilanjutkan dengan wawancara dari dua narasumber. Mohon disimak penjelasannya. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hierich telah menyatakan seluruh warga negara Indonesia diwajibkan melakukan suntik vaksin COVID-19 yang diselenggarakan oleh negara. Upaya ini dilakukan sebagai kolaborasi penanganan COVID-19 yang melanda Indonesia. Bahkan, kewajiban masyarakat melaksanakan suntik vaksin tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 36 Pasal 9 Tahun 2009 tentang kesehatan. Banyak yang kemudian berpendapat bahwa mewajibkan warga untuk divaksin adalah melanggar hak asasi manusia. Jadi, sebenarnya vaksin COVID-19 lebih merupakan hak ataukah kewajiban? Hak atau kewajiban? Mempertanyakan vaksinasi sebagai hak atau kewajiban lebih ditekankan pada bagaimana pemerintah di suatu negara mengambil kebijakan atas vaksin sebagai upaya untuk menekan penyebaran COVID-19. Bagi Indonesia, pemerintah telah tegas menyatakan bahwa vaksin merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk diberikan kepada warganya sebagai hak agar tetap sehat dan aman dari kemungkinan infeksi virus corona. Hal itu mempertimbangkan berbagai hal, termasuk populasi di negara ini, khususnya Pulau Jawa yang penduduknya sangat padat. Indonesia perlu vaksinasi untuk membentuk kekebalan community atau herd immunity yang hanya dapat dicapai jika lebih dari 70% penduduknya telah mendapatkan suntikan vaksin. Presiden Joko Widodo telah mencontohkan diri sebagai orang perdana yang divaksin COVID-19 jenis Sinovac pada 13 Januari 2021 diikuti sejumlah pejabat, tokoh, hingga artis. Menurut Kepala Negara, vaksin COVID-19 penting untuk dilakukan demi memutus mata rantai penularan virus corona dan memberikan perlindungan kesehatan dan keamanan seluruh masyarakat. Dengan begitu, pandemi bisa teratasi dan terjadi percepatan pemulihan ekonomi. Dengan divaksin, seseorang telah melindungi diri dari orang lain yang tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan agar tetap terjaga sehat. Vaksinasi juga disebutkan mampu menurunkan tingkat mutasi virus sehingga lambat laun pandemi COVID-19 akan bisa teratasi. Maka dari itu, vaksinasi sejatinya memang bukan solusi instan, sebab protokol kesehatan harus tetap diterapkan sampai herd immunity terbentuk. Jadi, pada prinsipnya, vaksinasi bukan sekedar masalah kesehatan pribadi saja, melainkan mencegah penularan dan membentuk herd immunity. Sebab, hidup di tengah masyarakat, prinsipnya bukan hanya menyelamatkan diri sendiri, tapi juga membantu orang lain yang membutuhkan perlindungan. Baiklah, langsung saja kita mulai sesi pertanyaannya dari narasumber kita. Di sini ada saudara Alif, lalu ada saudari Melika. Terus saja pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Anda tentang pembagian vaksin COVID-19? Apakah sudah merata dari berbagai tingkatan-tingkatan ekonomi masyarakat? Kita mulai dari saudara Alif dulu. Baik, terima kasih Mas Opa. Dan menurut saya ya Mas, pembagian vaksin COVID itu menurut saya sudah di lingkungan saya saja insya Allah sudah merata ya Mas dari pemerintahnya. Dan ya sangat baik dari pemerintahnya sih. Mungkin bisa dibantu untuk Mbak Melika. Ya, sama menurut saya juga cukup merata ya. Soalnya saya melihat di lingkungan saya sendiri itu sudah cukup merata. Oke. Pertanyaan kedua yaitu, menurut Anda, apakah vaksin COVID-19 merupakan hak atau kewajiban yang harus didapatkan oleh warga negara? Dari Melika. Menurut saya itu termasuk hak. Soalnya ada sebagian orang yang tidak mau divaksin, ada juga yang mau. Dari saudara Ali, mungkin? Ya, menurut saya vaksin itu menurut saya hak sih, sama juga dengan Mbak Melika.
Karena setiap orang itu punya haknya tersendiri untuk menolak dan untuk menerima vaksin tersebut. Karena juga vaksin ini kita tidak tahu dari pihak pemerintahnya itu sudah teruji aman atau belum, seperti itu mas. Oke. Apakah Anda sudah siap divaksin? Sudah diberikan? Mas Adi? Mbak berikan dulu. Kalau saya sendiri belum siap. Karena Eh, ya kalau untuk saya sendiri ya mas, saya insya Allah sudah siap untuk divaksin, tapi ya masih rada-rada takut seperti itu mas, karena Oke. yang belum 100% gitu. Oke, tidak apa-apa. Lalu pertanyaan terakhir yaitu bagaimana harapan Anda ke belakangnya setelah vaksin COVID-19 ini sudah dibagikan dan disebarluaskan dari berbagai kalangan masyarakat? Apa harapan Anda? Dari saudari Melika? Harapan saya semoga pandemi ini segera berakhir karena gara-gara pandemi ini banyak merugikan ya bagi masyarakat kan. Ya. Iya. Kalau dari saudara Menurut saya ya semoga upaya pemerintah dalam menghapus memutus rantai COVID ini semoga bisa tercapai dan semuanya akan kembali normal. Ya, begitulah jawaban dari narasumber. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Semoga bermanfaat. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, dari penjelasan yang sudah disampaikan, kita menarik kesimpulan bahwa antara hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, yaitu hak untuk menerima dan menolak sesuatu, dan hak asasi manusia, hak asasi manusia, dan kewajiban sebagai warga negara yang patuh terhadap keputusan dan perintah dari pemerintah. Jadi di antara dua itu sebaiknya kita lakukan secara baik mau atau tidak disuntik vaksin. Jadi sebaiknya di saat-saat yang masih pandemi seperti ini, alangkah lebih baiknya jika kita tetap menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan, baik itu divaksin atau tidak. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya Naufal Falgozi dari kelas D PBA 2020 ingin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.